Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarko Swantoro. Saya sekarang ingin memberikan pemaparan bagaimana merawat ketika kenari mulai menetas anaknya. Ada beberapa kendala kadang. Ada yang indukannya, ada yang mengatakan nggak bisa meloloh, jadi anaknya nggak diopeni sehingga mati. Ada orang mengatakan itu adalah induk terlalu proteksi pada anaknya. Saya mengatakan itu benar semua. Nah, sekarang bagaimana meminimalkan mungkin masalah itu sehingga kita bisa panen anak kenari yang maksimal. Oke, pertama yang harus kita lakukan, kita harus menyediakan pakan. Saya berikan permasalahan. Kenari ini kebetulan terlalu proteks. Nah, terlalu proteks sehingga anaknya semula 4, jadi tinggal 2. Karena itu kita harus menyediakan. Nih, tutupnya. Nah, tutupnya supaya merasa dia terlindungi. Dan jangan sekali-kali mencoba selalu melihat anaknya, biarkan aja. Nah, itu supaya tahu bahwa kita aman, lihat bahwa anaknya teropeni, cukup dilihat telurnya. Nah, telur puyuh yang kita sediakan ini itu dimakan enggak? Nah, kalau dimakan dan cukup banyak makannya, itu aman. Ya, itu yang kebanyakan proteksi daripada indukan. Nah, sebelumnya coba kita lihat makan apa yang harus kita sediakan untuk ketika mulai menetas. Yang pertama, telur puyuh. Nah, telur puyuh ini bisa cukup separuh saja. Kita lihat jumlah anaknya. Kalau anaknya 2, tidak 3 ya, pokoknya 2, tidak lebih dari 2, maka cukup diberi separuh, pagi, siang, sore, separuh. Jadi paling enggak kita butuh 1,5. Terus kalau umpama lebih dari 2, nah 3, untuk selama 1 minggu cukup diberi setengah. Tapi kalau lebih dari seminggu, tolong diberi utuh, tidak separuh. Tetap pagi, siang, sore. Jadi utuh. Karena apa? Kalau 3 sudah cukup banyak yang harus disediakan. Kedua, makanan sawi. Coba dilihat, sawi kita bisa pakai 2 macam. Pertama, sawi daging sama sawi yang biasanya dipakai pangsit. Nah, untuk ini kebetulan saya pakai pangsit. Kita varian aja, tidak selalu melulu pangsit, tapi bisa sawi daging. Cuma ada kelemahan untuk sawi basah ini, sawi pangsit. Sawi pangsit itu biasanya mudah cepat kering. Karena itu saya beri ini, nah, supaya agak airnya ini deh, airnya saya celupkan di sini supaya apa? Awet. Kalau sawi daging nggak perlu dikasih itu. Jadi sawi daging itu cukup dicantolkan saja sudah bagus. Cukup biasanya pergantian 2 kali untuk sawi. Terus yang ketiga adalah makanan ini, biji-bijian. Tetap 18%, tapi saya tambahi 1 sendok nigerseed, 1 sendok teh nigerseed. Itu untuk 2 hari sudah. Karena saya selalu mengganti pakan ini 2 hari sekali. Jadi untuk ini kebetulan kalau sudah punya anak, maka selain 18% saya tambahi nigerseed 1 sendok teh untuk 2 hari. Jadi setiap 2 hari pasti ganti. Itu yang untuk pakan, ya. Terus yang ketiga tadi penutup untuk melindungi, supaya biasanya ada indukan yang terlalu over, jadi terlalu protek sehingga tidak mau diincang. Tapi kalau sudah umur 1 minggu silakan, tidak masalah, dia bebas. Tapi kalau masih umur 1 hari 2 hari, tolong jangan sekali-sekali mencoba melihat yang indukan terlalu protek, tidak akan mau dia melolong.
Nah itu kemudian supaya dia membiasakan dalam kondisi berisik, ya nggak selalu tenang. Tapi memang saya kondisikan burung-burung saya itu supaya kondisi ruangan itu berisik. Saya setelkan musik ini. Nah, begitu supaya dia biasa bahwa kondisi ruangan selalu berisik, tidak harus tenang. Jadi kalau kondisi biasa berisik, maka dia tidak bisa beradaptasi gampang, mau berkembang biak, mau apa dia bisa aja. Begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.